Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum du'a. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Hadirin sidang ibadah Jum'ah yang insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini, semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang masih Allah curahkan kepada kita semuanya. Hari ini kita sedang berada di Jumat terakhir di bulan yang mulia, bulan Rajab namanya. Ada 12 bulan dalam penamaan kalender Hijriyah. Ada bulan Zulqia'dah, atau boleh disebut dengan kalimat Zulqa'dah, atau kita orang Indonesia ketimuran sering menyebut dengan kalimat Zulqa'dah. Ada bulan yang kedua, yaitu bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan yang mulia juga. Dan bulan yang ketiga yang disebut dengan bulan namanya Al-Muharram. Dan satu bulan yang terpisah, dan kita sedang berada di penghujungnya, hari ini di penghujungnya, yaitu bulan Rajab. Kalau ada yang hadir hari ini salat di Masjid Baitur Rahman sudah berusia 50 tahun, artinya sudah 50 kali ketemu Rajab. Kalau hari ini ada yang hidup di hari ini usia lebih daripada 50 tahun, mungkin ada yang 60, mungkin ada orang tua ustadz yang usia 70, berarti sudah 60 atau 70 kali ketemu dengan Rajab. Pertanyaannya, sudah Allah panjangkan usia kita sampai detik ini dengan usia yang alhamdulillah Allah berikan ini? Sudahkah kita memahami apa makna Rajab? Jangan sampai usia bertambah, tapi makna Rajab sendiri, apa amalan yang kemudian kita maksimalkan di bulan Rajab ini, kita lewati hari-hari itu tanpa kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang ibadah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab dalam gramatikal bahasa Arab terambil dari akar kata rajaba yang artinya adalah al-karamah, kemuliaan.
Kalau ada orang yang sudah bertemu di bulan Rajab, maka insya Allah berarti Allah ingin menjadikan hamba Allah ini menjadi orang yang mulia. Tidak mungkin Allah takdirkan kita hidup di bulan Rajab ini sampai alhamdulillah ketemu dengan Jumat terakhir di bulan Rajab, kecuali Allah memberikan isyarat yang sangat mendalam. Apa isyaratnya? Supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang mulia di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rajab ini, bulan Rajab ini adalah bulan yang kita maksimalkan untuk terus beramal saleh. Dalam tafsir Al-Baghawi, barang siapa yang melakukan amalan kebaikan di bulan ini, maka niscaya Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Kalau ada di antara kita yang dalam satu bulan ini, hampir full satu bulan ini kita membaca Al-Quran, kalau biasa di bulan-bulan lain juga kita membaca Al-Quran, khusus bulan Rajab ini setiap hurufnya bukan dihitung 10 kebaikan. Kalau bulan biasa, bulan-bulan yang biasa di luar daripada bulan Rajab, maka satu hurufnya terhitung dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyrun bi amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dihitung kebaikan itu 10 kebaikan. Jadi matematika Al-Quran itu kalau ngasih 1 balasannya 10. Itu matematika Al-Quran. Beda dengan matematika di dunia. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau 1 ditambah dengan 1, menurut matematika Al-Quran adalah 20. Karena ini bulan yang mulia, bulan yang sangat luar biasa, maka dilipat gandakan. Jadi berapa? Jadi 100. Kalau ada di antara kita yang membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf dalam bacaan basmalah ini jumlahnya ada 19 kali 100 sama dengan 1900. Berarti maknanya ada 1900 rahmat kasih sayang Allah yang menaungi kita baru baca bismillah. Jadi selemah-lemahnya umat Islam yang ada di Pulau Kampe ini, kalau lagi betul malas baca Al-Quran, maka bagaimana caranya Ustadz? Minimal 3 huruf saja. Alif Lam Mim Sadaqallahul Azim, dapat 300. Kalau memang betul-betul lagi futur, iman lagi turun, maka minimal paling tidak 2 huruf saja. Yasin Sadaqallahul Azim, dapat 200. Jangan sampai maksudnya enggak baca Quran sama sekali, itu ruginya luar biasa. Atau selemah-lemahnya, Ustadz saya lagi betul-betul nih saat dilema, iman saya lagi futur kali Ustadz, lagi turun kali iman saya nih Ustadz. Selemah-lemahnya iman kita, minimal paling enggak 1 huruf saja. Nun atau Shad, Sadaqallahul Azim, dapat 100. Jangan sampai enggak ngirim tabungan, jangan sampai nggak nabung di bulan Rajab ini, ruginya luar biasa. Kalau ada yang hadir hari ini bersolawat, berzikir kepada Allah, 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 la ilaha illallah. Baca kalimat itu dengan sungguh-sungguh, masuk dalam hati sanubari yang paling dalam, maka insya Allah pahalanya juga dilipat gandakan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, amalan apa yang kami perlu maksimalkan? Banyak sekali amalannya. Nanti insya Allah dalam Isra Mi'raj akan kita tumpahkan ilmunya. Cuman dalam khutbah Jumat yang sangat singkat ini, minimal paling tidak 1 pesan saja. Mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi, beberapa jam lagi. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup ini, di bulan Rajab ini, maka ada satu amalan yang Masya Allah, Tabarakallah, kita bisa memaksimalkan itu. Siapapun dia, mau dia laki, mau dia perempuan. Kalaupun dia perempuan, lagi mohon maaf, lagi uzur syar'i, lagi haid, lagi halangan, juga tetap bisa mengamalkan amalan ini. Amalan apa itu? Ada sebuah kisah. Dulu ada seorang ulama besar namanya
Imam Ahmad bin Hambal. Satu ketika Imam Ahmad bin Hambal melakukan perjalanan untuk mencari satu buah hadis. Dan Imam Ahmad ketika ingin mencari hadis ini menempuh perjalanan bermil-mil, berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan satu hadis. Kita hari ini nggak perlu jalan bermil-mil, cukup beli bukunya, tinggal dibaca, dipahami dengan baik, yang didampingi oleh guru, yang didampingi oleh tengku, yang didampingi oleh ustadz, tuan guru, insya Allah dapat ilmunya langsung diamalkan. Tapi kalau orang dulu, masya Allah, Imam Ahmad bin Hambal ini termasuk salah satu seorang muhaddis, ulama hebat di masanya. Ketika dia ingin melakukan perjalanan, qadarullah ternyata beliau keletihan. Kemudian istirahat di salah satu menasah, masjid kecil, musola kecil. Ketika dia duduk-duduk berada di terasnya, kemudian ditegur oleh takmir masjid, marbot. Ya Ahmad, ya Syekh, lau samah, kata beliau, ukhruj, keluar. Jangan duduk di sini. Nanti kotor, lantai kotor, najis, nggak bisa orang sholat di sini. Ukhruj itu artinya keluar, tapi bahasa Arab yang paling halus. Kemudian karena mungkin saking capeknya susah untuk kemudian terbangun, akhirnya 15 menit lagi marbot ini balik lagi datang. Dilihat lagi, ya Syekh, ya Syekh. Ini agak kasar sedikit. Ya Syekh, barroh, keluar, jangan di sini. Kotor masjid, keluar, jangan di sini. Ini marbot, ini BKM, nggak tahu kalau ini ulama besar. Karena pakaiannya lusuh, karena berjalan bermil-mil, baju jubah yang berwarna putih karena perjalanan menempuh perjalanan yang panjang berubah jadi warna kuning. Kemudian ketika pada waktu terus melakukan negosiasi, marbot ditinggal 15 menit, kemudian balik lagi, disampaikan lagi, ini kok kakek kok nggak pindah-pindah, bapak ini kok dikasih tahu ditegur kok nggak pindah-pindah. Kemudian diingatkan kembali, ya Syekh, dengan bahasa yang paling kasar, artinya keluar. Ya Syekh, ruh, keluar Syekh. Kalau bisa jangan cuman fisiknya yang keluar, roh-rohnya jangan ada di masjid ini. Saking udah kesalnya, hingga akhirnya dengan sangat terpaksa ulama ini keluar dari masjid, kemudian melakukan perjalanan kira-kira kurang lebih sekitar 30 kilo. Beliau melakukan perjalanan ketemu salah satu tempat pembuatan roti. Dalam bahasa Arab kalau di Timur Tengah itu namanya makhbaz, pabrik roti. Tiba-tiba dilihat oleh salah satu karyawan roti, orang yang kerja di pabrik roti itu, ini kayaknya kakek ini bukan orang sini. Kalau bahasa kita kayaknya ustadz ini bukan orang Pulau Kampe ini kayaknya. Sehingga dipanggillah ulama ini, ta'alu, ya Syekh, ta'alu huna. Kek, kesini dulu sebentar. Kakek bukan asli sini ya? Bukan. Dari mana? Saya jauh. Baik. Istanna suwaya, ijlis. Duduk dulu sebentar. Dibuatkan teh hangat, syai. Kemudian dikasih roti. Kalau di Arab tuh rotinya panjang-panjang seperti ini. Rotinya panjang-panjang. Disiapkan roti 3 biji, disiapkan 1 teh. Kemudian diminum teh itu, kemudian dimakan roti itu dengan lahap karena saking laparnya. Pas ketika dimakan, masya Allah, enak sekali roti ini. Kemudian Syekh Ahmad bin Hambal penasaran, gimana caranya bisa buat roti ini kok enaknya luar biasa. Akhirnya minta izin sama karyawan pembuat roti, izin ya, saya mau ke dalam, ke pabrik, pengen lihat seperti apa cara buat roti ini. Karena baru kali ini aku makan roti, rotinya kok enak sekali. Ternyata ramuannya apa? Ternyata ada ramuannya, Pak. Ketika pembuat roti ini buat roti, dimulai dari buka gandum sampai kemudian membuat adonan, itu pembuat roti tidak pernah lepas dari yang namanya istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Buka, astagfirullah. Buat adonan, astagfirullah. Sampai kemudian jadi adonan itu dimasukkan ke dalam bara api, astagfirullahaladzim. Sampai kemudian Syekh Ahmad bin Hambal penasaran, ini kok orang agak beda ya.
Setiap kegiatan, setiap gerak istighfar terus, nggak pernah lepas dari istighfar. Kemudian Syekh Ahmad bin Hanbal bertanya, "Ya gulam, wahai bapak, saya perhatikan dari tadi ketika bapak buat roti kok nggak pernah lepas dari istighfar." Kemudian Syekh Ahmad bin Hanbal bertanya, "Mastifadu min istighfarik?" Apa istifadah? Apa manfaat dari istighfarmu itu? Apa kata pembuat roti ini? "Wahai kakek, alhamdulillah ini adalah amalan yang saya sering rutinkan, istighfar. Nggak pernah lepas kecuali ya dalam kondisi tertentu paling sedikit 5.000 istighfar setiap hari. Tidak ada doa yang hamba panjatkan kepada Allah kecuali doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, doa langsung kabul. Ya Allah, minta bot baru, dapat langsung bot baru. Istighfar terus. Tapi ada satu doa yang belum Allah kabulkan sampai sekarang. Apa itu? Saya ini kan sudah tua. Saya pingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar nan jauh di sana. Saya pingin sekali bertemu dengan ulama itu. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, kalaulah Allah Engkau wafatkan saya dalam waktu dekat ini, tolong pertemukan saya ya Allah, ketemu dengan ulama itu yang jauh di seberang laut sana. Siapa namanya? Saya dengar kabar namanya adalah Ahmad bin Hanbal. Kaget Ahmad bin Hanbal. Saya itu. Kemudian disampaikan oleh Syekh ini, wallahi, demi Allah, tidaklah saya berjalan bermil-mil mencari satu hadis sampai di tempat ini kecuali karena sebab istighfarmu. Nggak ada kirim surat, nggak ada telepon kirim WA, nggak ada kirim wesel pos, nggak ada. Demi Allah, saya diusir dari masjid Menasa yang saya diusir itu karena sebab istighfarmu. Ternyata hikmahnya, kalau tidak diusir, tidak ketemu sama tukang roti ini. Demi Allah, saya sampai ke titik ini, sampai ke tempat makhbas pembuatan roti ini karena sebab istighfarmu, wahai kakek tua. Maksudnya gimana? Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal yang kamu ingin ketemukan itu. Akhirnya langsung dipeluk Imam Ahmad bin Hanbal ini, langsung dicium tangannya, langsung kemudian dicium lututnya, sampai kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, bertakbir. Saking apa? Saking senang yang ingin ketemu dengan ulama besar ini. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Bisa jadi hajat yang selama ini kita harapkan kepada Allah belum dikabulkan oleh Allah, bukan ikhtiarnya kurang maksimal, bukan. Bisa jadi istighfar kita yang masih kurang, memohon ampunan kepada kurang, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini jadi manusia, ada juga yang kadang merasa sok paten kita. Saya bisa melakukan ini karena saya ini punya ilmu. Saya bisa melakukan ini karena saya ini punya jabatan. Saya bisa melakukan ini itu karena saya punya uang. Tak butuh saya amalan. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Jumat terakhir, Wak. Ada satu doa yang doa ini sangat cepat kabul. Apa itu, Ustaz? Nanti habis selesai asar sampai menjelang maghrib di Sayyidul Ayyam, di induknya hari Jumat, jangan ada yang beraktivitas kecuali perbanyak istighfar kepada Allah. Sambil bayangkan dosa maksiat apa yang kemudian pernah kita lakukan, minta ampunan sama Allah. Sambil bayangkan, ya Allah, sebulan 2 bulan yang lalu saya main chip, ya Allah, spin, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mungkin barangkali bulan ini adalah bulan terakhir kita, maka bermohon kepada Allah. Bisa jadi insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Bagaimana caranya, Ustaz? Perbanyak istighfar. Bahkan amalan sebelum subuh adalah waktu yang sangat cepat dikabulkan doa juga. Nama waktunya sahar. Amalannya istighfar.
Kata Allah di dalam Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar itu mereka memperbanyak istighfar. Di saat orang-orang yang mungkin susah bangun, Wak, tidur di atas ranjang, tapi ada hamba Allah yang beristighfar kepada Allah, orang soleh yang sangat luar biasa. Dan tidak banyak orang yang tahu waktu ini adalah waktu yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama waktunya sahar, 30 menit sebelum azan subuh dikumandangkan. Istighfar. Salat tahajud tutup dengan witirnya, boleh 2 rakaat tutup dengan 3 witir atau 1 witir, terus kemudian istighfar, astagfirullah, 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 sambil membayangkan dosa maksiat apa? Judi, zina, minum tua, macam-macam tuh. Sambil bayangkan, minta ampunan kepada Allah. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Semoga insya Allah kisah Ahmad bin Hanbal ini bisa menjadi renungan buat kita. Perbanyaklah istighfar. Ini bulan yang mulia. Tidak sama, Pak. Tidak sama, Pak. Istighfar sekarang, bulan sekarang dengan bulan kemarin. Beda sekali. Kalau ada yang sedekah bulan ini dengan sedekah bulan kemarin, tak sama, Wak. Berbeda. Ini bulan yang mulia, maka disebut dengan bulan hurum namanya. Ashhurul hurum. Haram, jamak dari kata haram, hurum, artinya mulia. Semoga insya Allah kita bisa memaksimalkan bulan ini dengan kebaikan dan Allah panjangkan dan berkahi usia kita. Amin ya rabbal alamin. Saatnya kita memasuki 2 rukun khutbah. Jikalau seandainya ada kekeliruan, mohon ditegur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, fala tamutunna illa wa antum du'a. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aydan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lillahi syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, fala tamutunna illa wa antum du'a. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aydan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma anta ya tawwab taqabbal taubatana taubatan nasuha waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ahillahu alaina fi syahri Ramadan bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdana bil Qur'an wa yassirna hayatana bil Qur'an wa nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an waj'al ahlana wa auladana wa qaryatana wa jama'atana khususan jama'atana Pulau Kampe ya Allah min ahlil Qur'anil azim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.